Selamat malam jemaat, kita jumpa lagi malam ini untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah keluarga. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli, atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Umat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Umat marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus.
Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca secara silih berganti Mazmur pujian dari Mazmur 148 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Pujilah Tuhan di bumi, Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak dara, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu. Tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Marilah saudara-saudara, sekarang kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sekarang waktunya kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah kami kuasai dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami memahami firman Tuhan, supaya kami dapat memahami untuk kami sambut dan lakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan. Bersabdalah ya Yesus, kami mau mendengar, menyambut dan melakukannya. Di dalam kemurahan dan kasih-Mu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 34. Saudara-saudara dipersilahkan berdiri. Bacaan Alkitab Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Yesus atau dalam pengajarannya tidak jarang saudara-saudara Yesus memakai contoh. Apakah mungkin perumpamaan, ilustrasi yang sangat sederhana, bahkan kadangkala tidak masuk hitungan manusia. Seringkali tidak dipakai manusia. Tapi itulah yang dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, terkesan sepele, itulah dari hal-hal yang seperti itu akan muncul sesuatu yang besar, bahkan luar biasa. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 ini contohnya. Yesus memakai sesuatu yang kecil, bahkan teramat kecil, dipakai saudara-saudara untuk menjadi bahan pengajarannya. Biji-biji itu, biji-biji sesawi, ya, itu kalau kita lihat saudara-saudara, mungkin 1/5-nya saudara-saudara tahu itu biji wijen, ya, yang biasanya untuk dilumurkan di onde-onde misalnya. Nah itu saudara-saudara biji sesawi sekitar 1/5-nya, bahkan bisa lebih kecil lagi dari situ ukurannya. Sehingga kalau dia misalnya jatuh saja di bawah gitu ya, satu biji sesawi itu tidak kentara, tidak kelihatan. Kecuali misalnya kita melihatnya mungkin dengan kaca pembesar, langsung kelihatan. Nah, ini menunjukkan saudara-saudara begitu kecilnya biji sesawi. Tapi justru benda yang kecil itu, teramat sangat kecil itu, dipakai Yesus sebagai perumpamaan. Ini kita kalau perhatikan dalam ayat 31b, di situ Yesus katakan, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Luar biasa saudara-saudara, begitu kecilnya biji sesawi itu. Tapi itulah yang dipakai Yesus dalam pengajarannya. Senada tentang sesuatu yang kecil, Yesus juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Kita kalau perhatikan saudara-saudara dalam Matius pasal 17 ayat 20, di situ Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ke laut misalnya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, iman sebesar biji sesawi yang kalau tadi saya katakan mungkin sekitar 1/5 dari kecilnya ya, dari biji wijen
Wijen dijatuhin kita langsung kelihatan, tapi biji sesawi itu tidak. Tapi kata Yesus, kita punya iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, kita bisa memindahkan gunung ke laut misalnya. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, iman sebesar biji sesawi itu seperti apa? Kalau kita mau membayangkan atau membandingkan, ya, seolah-olah kita misalnya mengatakan begini, masa kita tidak punya iman sebesar biji sesawi yang kecil itu? Nah, kita coba saudara-saudara membandingkan dengan yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Kanaan yang meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 28. Tolong diperhatikan ya, tadi Yesus berkata dalam bacaan kita, iman kita sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung dari tempatnya. Nah, kalau kita perhatikan Matius pasal 15 ini tentang perempuan Kanaan yang percaya, dalam ayatnya yang ke-28, ya, Matius 15 ayat 28, di situ Yesus berkata kepada perempuan Kanaan itu, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus di situ mengatakan kepada perempuan itu, besar imanmu. Sementara di sisi lain Yesus mengatakan, imanmu sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung dari tempatnya. Sementara juga dalam Matius 15 Yesus katakan kepada perempuan, besar imanmu, sehingga anaknya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya iman sebesar biji sesawi itu memang, kalau memang kita mau pahami, kalau kita memang punya iman sebesar biji sesawi, yang penting gak rusak, gak bolong-bolong, gak penyakitan. Ibaratnya ya, kalau kita mau bandingkan, kalau kita lihat tuh apa namanya itu, hati sapi, ya, hati sapi yang bagus bagaimana? Hati sapi yang bagus itu mulus, tidak bolong, tidak berwarna hitam atau kebiru-biruan, ya, tapi mulus merah segar. Itu hati yang sehat, hati yang bagus, hati sapi yang kalau mau dimasak misalnya, hati sambal goreng hati begitu ya misalnya. Hatinya bagus, mulus, tidak bolong-bolong, tidak berwarna biru dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan iman kita yang kata Yesus sebesar biji sesawi saja, maka yang dimaksudkan Yesus di sini adalah kalau kita punya iman sekalipun sebesar biji sesawi saja tapi tidak penyakitan. Artinya dari saat ini sampai kapanpun kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yakin kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan seperti atau sesuai dengan kemauan Yesus. Baru itu terjadi. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Yang terjadi adalah bisa saja iman kita bukan sebesar biji sesawi, tapi lebih besar dari biji sesawi. Sebesar sebelanga misalnya, tapi bolong-bolong. Hari ini kita percaya, besok nggak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan, besok kita menghujat Tuhan. Hari ini kita mengikut Tuhan, besok kita tinggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak memakai hal-hal atau sesuatu yang besar. Cukup yang kecil, yang sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa. Seperti bacaan Alkitab kita saat ini. Yesus berkata, biji sesawi memang biji yang paling kecil
kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tapi dari yang kecil itu akan tumbuh dan menjadi besar. Ayat 32, saudara-saudara, di situ mengatakan bahwa ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mengindikasikan dan sekaligus juga mengajarkan kepada setiap orang. Pertama, belajarlah untuk menghargai sesuatu dari yang kecil-kecil dulu. Sesuatu yang kecil-kecil itu bisa saja ya, misalnya pekerjaan yang kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Atau mungkin orang-orang yang kecil, hina, miskin, dan sebagainya. Juga saudara-saudara, yang kecil-kecil itu bisa saja artinya perkara-perkara yang kecil. Karena dari perkara-perkara yang kecil itu kita jalankan, kita sambut, maka tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ini bisa kita perhatikan saudara-saudara dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Belajar untuk menghargai sesuatu yang kecil-kecil, yang sederhana, bahkan mungkin seringkali tidak masuk hitungan, tidak diperhitungkan banyak orang. Itu orang-orang miskin itu kan seringkali tidak masuk hitungan, tidak diperhitungkan banyak orang. Dan juga hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mulailah saudara-saudara segala sesuatu, ya, memulai segala sesuatu dari yang kecil-kecil dulu. Karena akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Kita bayangkan, ya, kita bayangkan seperti api. Itu kalau kita menyalakan api, ya, dikorek saja, dikorek atau di lilin yang kecil. Saya sering melihat tuh orang mematikan api yang di lilin, ya. Itu tidak ditiup, tapi cukup dipencet saja, tek, udah mati. Ya, begitu mudah. Tapi coba kalau apinya sudah mulai besar, apa yang terjadi? Dia bisa melalap, bisa membakar semua yang ada. Dan manusia sering dibuat kewalahan oleh karena api yang membesar. Padahal waktu masih kecil, dia dipencet begini saja sudah mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini mengajak setiap orang untuk dapat menghargai hal-hal yang kecil, bahkan saudara-saudara yang mungkin sangat atau sering diremehkan manusia. Yang mungkin saja dianggap tidak ada arti atau tidak ada nilainya. Tapi belajar dari semua yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau saudara-saudara perhatikan kisah pelayanan Yesus, semuanya itu saudara-saudara dimulai dari hal-hal yang dianggap manusia kecil, sederhana, tidak masuk hitungan. Saudara-saudara tahu tentunya
kisah atau cerita tentang Yesus membuat mujizat. Mujizat memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya lebih ya, karena itu yang dihitung hanya laki-laki saja. Padahal ada perempuan dan anak-anak. 5.000 orang diberi makan Tuhan Yesus. Dari apa? Dari cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dari yang sedikit atau kecil itu, Tuhan buat luar biasa. Menjadi berharga, bermanfaat bagi banyak orang saat itu yang memang kelaparan mengikuti pengajaran Yesus kemana Yesus ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diperbuat. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menghargai sesuatu yang kecil, tapi dari yang kecil itu dikelola dengan baik, dimanfaatkan, dijalankan dengan baik, hasilnya bisa menjadi besar. Itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus dengan topik atau bacaan kita pada saat ini. Mengajarkan tentang sesuatu yang kecil. Tapi di mata Tuhan itu bisa menjadi besar. Kita juga harus menyadari kita orang yang kecil. Tidak berharga, tidak memiliki kekuatan kemampuan yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Tapi jangan salah, Tuhan bisa menjadikan kita berharga, berguna kalau kita mau memenuhi, melakukan, dan menyambut kehendak Tuhan. Menjadi alat Tuhan, berfungsi di setiap kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Mari saudara-saudara, kita sekarang sampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami,
Kami bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh alami menghayati merenungkan firman Tuhan. Di bulan pelayanan kesaksian Jemaat GPIB, kami tahu Tuhan ada banyak upaya-upaya yang dilakukan GPIB di dalam bersaksi dan melayani. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai di pelosok-pelosok, di pedalaman sekalipun. Kami percaya pelayanan dan kesaksian yang diungkapkan, sekecil apapun itu, tetapi ketika memenuhi kehendak-Mu ya Tuhan, menyambut panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan hargai itu, Tuhan jadikan besar. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa, Tuhan senantiasa membuat kami dapat menghargai sesuatu yang mungkin sering dianggap manusia sederhana, remeh, ataupun tidak berharga. Tetapi ketika pelayanan kesaksian, kami ungkapkan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan menghargai semua itu. Maka Tuhan buatlah kami tetap ada di dalam ketaatan dan kesetiaan menyambut panggilan, pelayanan, dan persekutuan yang Tuhan percayakan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan tamu jemaat, Tuhan menolong senantiasa. Kami berdoa bagi pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil semakin bersemangat di dalam menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat yang dirawat di rumah ataupun ada di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Fiona Tyson Talahatu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Sulaiman, Rasel Samahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukaryanto, Ibu El Syuot Oroh, Ibu Margareta Paat, Saudara Jimmy Malawo, Ibu Mari Hasbers, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Foni Boylan, Bapak Robert Barus, anak Lisa, Henry Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Yan Hasbers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Ziane Raintung, Ibu Tilan Malawau, Ibu Fatona, Bapak Jimmy Mamesa, Bapak Herspati, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Bapak Poniman, Ibu Efrin Matitaputi Nunumete, Bapak Jack Lumunon, dan Ibu Saleha Tobing. Mereka-mereka ini Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka, dalam proses kesembuhan, dalam pengobatan Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19, bagi mereka yang menderita, kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah sakit. Beri mereka semangat, sukacita untuk memenuhi panggilan dan pengabdian mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena bencana alam di NTT, Jawa Timur, dan berbagai tempat. Tuhan menolong,
Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan pakai negara dan bangsa kami untuk terus dapat mengungkapkan perhatian kepedulian mengatasi persoalan bencana ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua dalam kasih kemurahan-Mu saja. Kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ketika kami ada di tengah lingkungan masyarakat, Tuhan pakai kami untuk dapat menjaga hubungan yang baik, terpelihara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naik persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga berkenan menolong, memberkati kami, juga pelayanan kesaksian GPIB. Kami berdoa juga untuk upaya pelayanan kesaksian IADIA, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI. Semuanya bertujuan untuk memenuhi pelayanan kesaksian GPIB. Tuhan menolong. Kami berdoa bagi persidangan Sinode 21 yang akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Tuhan ikut campur tangan dengan semua keterbatasan yang ada. Tapi Tuhan memberkati, dapat terjalani dengan baik, segala persiapan dapat terwujudkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon dan Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu.
Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang tentram, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, dan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Marilah saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.